Saya Ibunda dari Agnia Riana Bila Syakira kelas 7D. Betapa sulitnya untuk bisa melakukan pembelajaran jarak jauh ini. Di sini kita bisa mengambil hikmah dari apa yang sekarang sedang kita hadapin. Begitu berartinya guru bagi anak-anak kita, dimana hal ini pun sangat saya rasakan sebagai seorang ibu pekerja, dimana kita harus membagi waktu kita untuk anak-anak, sehingga benar-benar terasa betapa susahnya menjadi seorang guru. Untuk itu saya mewakili wali murid lainnya juga mengucapkan beribu terima kasih kepada guru-guru terutama anak-anak kami, di mana yang dengan telah sabar mendidik dengan penuh kesabaran kepada anak-anak kami. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum. Kelas 7D menerapkan belajar dari rumah karena terdampak virus COVID-19. Bukanlah hal yang mudah untuk dilaksanakan, meskipun terlihat menyenangkan dan mudah, ternyata tidak semudah yang kita bayangkan. Pembelajaran jarak jauh membutuhkan fokus lebih ke anak-anak, karena anak-anak terlalu santai dalam mengerjakan tugas-tugasnya. Untuk tugas-tugas dari sekolahan saya pikir tidak terlalu berlebihan. Ada yang dari beberapa sekolahan lain yang saya dengar katanya tugas-tugasnya terlalu berlebihan, tapi saya lihat di Jakarta Permai sendiri tidak, saya masih nilai wajar, tidak berlebihan. Ada hal positif yang bisa saya ambil dari pembelajaran jarak jauh. Jadi kita lebih bisa menghargai waktu, bisa menghargai pengorbanan para guru selama ini. Alhamdulillah berkat dukungan guru dan kerjasama yang baik dengan wali murid, insya Allah semua bisa teratasi. Terkhusus untuk wali kelas kami, Bapak Tatang, beliau sangat humble dan komunikatif dengan kami. Dan semoga hanya bisa berdoa semoga COVID-19 ini segera berakhir, anak bisa normal kembali bersekolah, bisa bertemu temannya dan guru-guru di sekolah. Saya orang tua murid dari siswa SMP Islam Al-Azhar 6 Jakarta Permai. Dalam upaya menekan penyebaran COVID-19 di Indonesia, sekolah kita SMP Islam Al-Azhar 6 Jakarta Permai dengan serius menerapkan sistem pembelajaran jarak jauh. Dalam pelaksanaannya, konsep yang berbasis digital ini berjalan dengan baik. Sumber belajar melalui teknologi informasi dan komunikasi dengan menggunakan media internet. Pembelajaran dilaksanakan dengan sistem aplikasi yang dibuat oleh wali kelas masing-masing yang telah disimulasikan sebelumnya. Metode ini menyampaikan materi secara langsung oleh guru dan membuka ruang diskusi bagi murid. Kepala sekolah turun langsung melakukan kontrol dalam metode berbasis online ini. Melalui aplikasi yang dibuat oleh guru bidang studi dengan sistem penilaian yang dapat dipantau secara langsung, interaktif, terukur, dan menyenangkan bagi anak-anak. Tugas yang diberikan antara lain membuat video atau membuat cerita bergambar melalui aplikasi. Saya sebagai orang tua sangat bangga atas dedikasi para guru, atas kerjasama dan komunikasi yang baik yang telah menyiapkan secara serius pembelajaran online ini. Insya Allah sekolah kita selalu memberikan yang terbaik untuk para murid dan orang tua, menjadikan sekolah kita yang unggul dan berprestasi. Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maju terus SMP Islam Al-Azhar 6 Jakarta Permai. Saat ini kita sedang mengalami pandemi global yang tidak hanya menimpa Indonesia tapi juga dunia, virus COVID-19, di mana semua sistem di dunia ini menjadi berubah, termasuk sistem pendidikan. Dan sistem pendidikan ini juga perubahan ini terjadi di lingkungan SMP Islam Al-Azhar 6 Jakarta Permai, di mana murid-murid tidak lagi bersekolah seperti biasa karena menghindari kerumunan
yang dapat menjadikan virus ini mudah untuk menyebar. Jadi semua pembelajaran dialihkan ke rumah yang kita sebut bersama-sama sebagai sistem pembelajaran jarak jauh. Mungkin pada awalnya ada rasa ragu dan khawatir dari murid, dari orang tua, dan juga dari guru tentang bagaimana kita dapat menjalankan sistem tersebut karena ini merupakan sesuatu hal yang baru. Tapi sejalan dengan waktu kita sama-sama dapat beradaptasi dengan sistem tersebut dan saya sendiri menilai pribadi bahwa progresnya dari waktu ke waktu semakin baik. Mungkin sistem pembelajaran jarak jauh ini tidak akan semaksimal seperti sistem pembelajaran di sekolah pada umumnya. Tapi ini adalah usaha maksimal yang sudah dilakukan oleh Bapak dan Ibu guru agar murid-murid dapat mendapatkan materi pelajaran dan tugas-tugas seperti di sekolah. Memang saya secara pribadi akui sulit karena untuk mengkondisikan anak-anak belajar di rumah, karena dalam keadaan seperti ini mereka rawan stres bila dibebankan tugas yang banyak. Nilai positif yang dapat saya sampaikan dari pembelajaran jarak jauh ini adalah orang tua menjadi menyadari seberapa besar kemampuan anak-anak dalam belajar. Kemudian anak-anak tugasnya lebih terkontrol, kita orang tua juga lebih dekat pada anak-anak karena untuk beberapa tugas melibatkan interaksi antara orang tua dan anaknya. Juga mereka lebih kreatif dalam hal memahami teknologi, yang mereka yang tadinya tidak memahami teknologi seperti Google Zoom Meeting, itu sekarang mereka lebih paham. Kemudian tugas-tugas juga dikerjakan melalui Google Classroom seperti Quizzes, Quizlet, kemudian juga latihan soal-soal itu mereka kirimkan ke guru mereka melalui email. Jadi untuk memanfaatkan teknologi mereka sudah lebih maksimal, sudah mengetahuinya. Adapun kendala yang menjadi hambatan selama sistem pembelajaran jarak jauh ini adalah mengenai komunikasi yang tidak maksimal karena mengandalkan jaringan internet. Karena jaringan di internet Indonesia itu belum maksimal keberadaannya. Jadi kadang stabil, kadang tidak lancar, menyebabkan dalam memahami penjelasan materi saat pengumpulan tugas menjadi terhambat. Satu lagi, anak-anak juga menjadi rindu dengan keadaan di sekolah, bertemu dengan teman-temannya. Dalam keadaan seperti biasa, mereka biasa bertemu dengan teman-temannya. Dalam keadaan seperti sekarang, mereka harus mengerjakan semua dari rumah. Jadi secara umum saya dapat simpulkan kegiatan pembelajaran jarak jauh di SMP Islam Al-Azhar 6 Jakarta Permai dapat berlangsung dengan baik. Sekolah melalui guru-guru masih dapat menjalankan fungsinya dengan baik dalam kegiatan belajar mengajar. Intinya, sistem pembelajaran jarak jauh sudah berjalan dengan efektif dan maksimal. Saya menyambut baik program sekolah pembelajaran jarak jauh, belajar di rumah dalam situasi pandemi COVID-19 yang melanda Indonesia dan dunia saat ini. Karena saya menyaksikan sendiri bagaimana seriusnya anak saya duduk di depan laptopnya mengikuti pelajaran yang disampaikan oleh walas, guru maupun interaksi sesama teman dalam proses belajar. Proses belajar di rumah ini adalah terobosan cara belajar selama situasi lockdown, di mana sekolah harus mengikuti anjuran pemerintah untuk tetap di rumah saja dalam menjaga agar wabah COVID-19 tidak menjalar kemana-mana. Proses belajar di rumah dengan dukungan teknologi ini memberi peran lebih berat kepada orang tua untuk ikut mengawasi proses belajar mengajar yang sesungguhnya adalah tugas pengawasan memang berada pada orang tua. Dan alhamdulillah di SMP Islam Al-Azhar 6 Jakarta Permai berjalan dengan efektif dilaksanakan meskipun ada sedikit kendala, dan saya bersyukur sistem pembelajaran jarak jauh ini mendapatkan dukungan penuh dari orang tua, walas, guru, sekolah secara maksimal. Proses belajar di rumah ini dituntut keaktifan dan semangat siswa agar proses belajar mengajar sesuai target yang telah diprogramkan. Saya berikan apresiasi dan 2 acungan jempol untuk anak-anak hebat The Grastivo Angkatan 26 yang ceria, cerdas, dan aktif. Bravo The Grastivo! Perkenalkan,
Nama saya Mirna Saptarini, orang tua dari Alika Mirfatia atau Lili dari kelas 9A. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada pihak sekolah, dalam hal ini kepala sekolah, wali kelas, guru-guru bidang studi, dan segenap staf sekolah yang tetap bisa mengadakan kegiatan belajar mengajar melalui pengajaran jarak jauh atau pengajaran online meskipun di tengah situasi COVID-19. Selama sebulan, sedikit banyak saya mengikuti atau mengamati proses anak saya melakukan PJJ. Saya menilai bahwa proses PJJ dengan persiapan yang terbilang cepat ternyata bisa berjalan dengan optimal. Sekolah masih tetap bisa mempertahankan kebiasaan-kebiasaan baik seperti mengawali belajar dengan kegiatan tadarus bersama terlebih dahulu tentunya, dan mengakhiri pelajaran dengan berdoa bersama. Tugas-tugas sekolah pun bisa diselesaikan dan dilengkapi dengan baik oleh anak-anak dengan bantuan aplikasi Quizzes dan Google Form. Dan yang terpenting khusus untuk kelas 9, selama ujian sekolah berbasis komputer dan bilingual examination khusus untuk 9A, semua itu bisa berjalan dengan lancar. Tidak banyak kendala yang berarti. Oleh karenanya pada kesempatan ini juga saya ingin mengucapkan alhamdulillah, ujian semua berjalan lancar. Terima kasih kepada Ibu Guru dan Bapak Guru atas segala daya upaya tetap mengawal anak-anak kelas 9 menyelesaikan studinya di jenjang SLTP. Halo semua, apa kabar? Saat ini wabah virus corona sedang melanda seluruh dunia. Namun kondisi seperti ini tidak mematahkan semangat kami sebagai pelajar untuk tetap menuntut ilmu seperti biasa. Seperti kami di SMP Islam Al-Azhar 6 Cakapermai yang telah melaksanakan kegiatan pembelajaran jarak jauh selama kurang lebih 1 bulan. Dan kami berterima kasih kepada Bapak Ibu Guru yang telah meluangkan waktunya untuk tetap bisa memberikan kami ilmu yang bermanfaat dan menularkan energi positif sehingga kami bisa tetap bersemangat dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran jarak jauh secara daring. Saat ini kita semua tengah menghadapi pandemi virus corona. Namun dengan keadaan yang seperti ini tidak akan mematahkan semangat kami untuk tetap menuntut ilmu. Seperti kami di SMP Islam Al-Azhar 6 Cakapermai yang telah melaksanakan kegiatan pembelajaran jarak jauh yang sudah berjalan kurang lebih selama 1 bulan. Walaupun dengan kondisi seperti ini tidak akan menghalangi kami untuk tetap melaksanakan kegiatan pembelajaran seperti biasa dan melakukan kegiatan ibadah sehari-hari. Terima kasih kepada Bapak Ibu Guru yang telah meluangkan waktu mereka untuk memberikan pelajaran kepada kami dan menularkan energi positif kepada kami agar kami bisa tetap semangat untuk melakukan pembelajaran jarak jauh melalui daring. Banyak hikmah yang bisa kita ambil dari kegiatan pembelajaran jarak jauh ataupun PJJ ataupun istilahnya learn from home atau yang lainnya. Dan saya ucapkan banyak terima kasih kepada orang tua murid, Bapak Ibu orang tua murid dalam kegiatan pembelajaran jarak jauh ini telah mendampingi putra-putrinya yang mungkin sedikit orang tua direpotkan dengan tugas-tugas ananda sebagai pengganti pembelajaran di kelas yang sekarang harus beralih di rumah. Yang semuanya itu sebenarnya menjadi tugas kami selaku Bapak dan Ibu Guru yang melakukan kegiatan pembelajaran dan mendidik saat di sekolah. Dikarenakan wabah ini, maka kegiatan-kegiatan tersebut beralih semuanya dari rumah. Dan terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada Bapak Ibu orang tua murid yang telah menemani anak-anak, telah direpotkan oleh anak-anak dalam kegiatan pembelajaran di rumah. Nah, mungkin dari kegiatan ini bisa menambah kedekatan antara orang tua dan anak,
yang mungkin selama ini full kegiatan pembelajaran selama sekitar 8 jam di sekolah, bisa Bapak dan Ibu gantikan di rumah, sehingga Bapak dan Ibu sekalian bisa mendampingi anak-anak dalam kegiatan belajar di rumah. Sahabat Nabi yang mulia dahulu pernah bertutur. Beliau menyampaikan satu kalam hikmah yang luar biasa. Apa kata beliau? At-tariqatu ahammu minal madah. Metode belajar jauh lebih penting dari materi belajar. Wal mudarris ahammu minat tariqah. Dan guru jauh lebih penting daripada metode belajar. Dan terakhir, ruhul mudarris, jiwa, semangat seorang guru ahammu minal mudarris, jauh lebih penting daripada keberadaan kehadiran seorang guru itu sendiri. PJJ terlahir dari semangat yang luar biasa, terpancar dari para pendidik, guru-guru yang luar biasa di seluruh negeri, terkhusus sekolah kita. Dan PJJ dapat berjalan dengan baik karena semangat yang luar biasa dan motivasi yang kuat dari para orang tua, serta semangat yang hebat dari para guru-guru kami yang luar biasa. Beginilah cara kami menyikapi pandemi COVID-19 yang sedang mewabah. Dan akhirnya kita berdoa, mudah-mudahan Allah segera angkat virus yang mewabah ini seiring dengan datangnya bulan Ramadan. Semoga Allah berikan kita semua sehat lahir batin yang terpapar virus corona. Semoga Allah segera sehatkan. Yang telah wafat semoga Allah jadikan wafatnya husnul khatimah. Allahumma adfa'na al-ghalaq wal waba wal fahsya wal munkar was suyuf al mukhtalifah was syada'id wal mihan ma dhahara minha wa ma batan innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Demikian. Assalamualaikum